Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Hancurnya tanah Jawa, ramalan Sabdo Palon, Noyo Genggong. Ada kisah masa lalu yang tercatat dalam buku babat tentang negara Mojopahit. Waktu itu Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijogo didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong. Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada punakawannya, "Sabdo Palon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimanakah kamu? Lebih baik ikut Islam sekali, sebuah agama suci dan baik." Sabdo Palon pun menjawab dengan kasar, "Hamba tak mau masuk Islam, Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar dahyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Sudah digariskan kita harus berpisah. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun, Sang Prabu, kami mohon dicatat. Kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama Buddha, atau maksudnya Kawruh Budi lagi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap, itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha, kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segala harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang-orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya, saudagar selalu menderita rugi, orang bekerja hasilnya tidak seberapa, orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat, sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongnya perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa. Bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa. Di sana sini banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap airnya naik ke daratan. Merusak kanan kiri, kayu-kayu banyak yang hanyut. Yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut, batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan,
lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga, muncullah perkasakan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengaduh di sana-sini. Banyak yang sakit, penyakit pun rupa-rupa. Banyak yang tidak dapat sembuh, kebanyakan mereka meninggal dunia. Usai mengatakan sumpah serapah tersebut, Sabdo Palon segera menghilang kembali ke alamnya. Prabu Brawijaya tertegun sejenak, sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya kecewa sekali dan merasa salah. Namun bagaimana lagi? Segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi. Semar dalam bahasa Jawa atau filosofi Jawa disebut Bodronoyo. Bebadra adalah membangun sarana dari dasar. Naya atau nayaka adalah utusan mengrosul. Artinya mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Filosofi biologi Semar, Javanologi Semar adalah haseming samar-samar, atau fenomena harfiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal, sedangkan tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Domisili Semar adalah sebagai lurah Karangdempel. Karang berarti gersang dan dempel adalah keteguhan jiwa. Rambut Semar kuncung atau jarwadasa atau peribahasa Jawa kuno maknanya hendak mengatakan akuning sang kuncung atau sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amalia sesuai dengan sabda ilahi. Semar berjalan menghadap ke atas maknanya dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas atau Sang Holik yang maha pengasih serta penyayang. Kain Semar Parangkusumorojo, perwujudan Dewonggowantah atau menuntun manusia agar memayuhayuning bawono atau mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi. Ciri sosok Semar adalah Semar berkuncung seperti kanak-kanak, namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis, namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh, namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di tanah Jawa. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawantahan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsep spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Gambar tokoh Semar nampaknya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat ilahi, yang kalau dibaca bunyinya kata berbunyi Semar
atau pralambang ilmu gaib, Kasampurnaning Pati. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punokawan abdi, pamomong yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton. Seakan-akan para penonton merasa berada di bawah pengayomannya. Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara. Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa. Meskipun berpenampilan sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang mengejawantah atau menjelma menjadi manusia yang kemudian menjadi pamomong para dewa dan kesatria utama lainnya yang tidak terkalahkan. Oleh karena para Pandawa merupakan nenek moyang raja-raja Jawa, Semar diyakini sebagai pamong dan danyang Pulau Jawa dan seluruh dunia. Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap batinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Ia merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi akan maksud, rajin dalam bekerja dan memayuhayuning bawono, menjaga kedamaian dunia. Dari segi etimologi, Joinbol berpendapat bahwa Semar berasal dari sar yang berarti sinar atau cahaya. Jadi Semar berarti suatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya, sehingga ia disebut juga Nur Cahya atau Nur Rasa yang di dalam dirinya terdapat, atau bersemayam Nur Muhammad, Nur Ilahi atau sifat ilahiyah. Semar yang memiliki rupa dan bentuk yang samar, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan itu, merupakan simbol yang bersifat ilahiyah pula. Sehubungan dengan itu, Projo Subroto berpendapat dan menggambarkan dalam bentuk kaligrafi bahwa jasad Semar penuh dengan kalimat Allah. Sifat ilahiyah itu ditunjukkan pula dengan sebutan Badronoyo yang berarti pimpinan rahmani, yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih. Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling atau rasa ingat, yakni ingat kepada yang maha pencipta dan segala ciptaannya yang berupa alam semesta. Oleh karena itu sifat ilahiyah itu pula, Semar dijadikan simbol aliran kebatinan Sabto Darmo. Berkenaan dengan mitologi yang merefleksikan segala kelebihan dan sifat ilahiyah pada pribadi Semar, maka timbul gagasan agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon Semar Mbabar Jati Diri. Gagasan itu muncul dari Presiden Soeharto di hadapan para dalang yang sedang mengikuti rapat paripurna Pepadi di Jakarta pada tanggal 20 hingga 23 Januari 1995. Tujuannya agar para dalang ikut berperan serta menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembudayaan P4. Gagasan itu disambut para dalang dengan menggelar lakon tersebut. Para dalang yang pernah mementaskan lakon itu antara lain Kito Purbacarito, Panudarmoko, Anom Suroto, Subana, Termo Manggolo, dan Mantep Sudarsono. Dikemukakan oleh Arum bahwa dalam pementasan wayang kulit dengan lakon Semar Mbabar Jati Diri, diharapkan agar halayak mampu memahami dan menghayati kawruh sangkan paraning dumadi, ilmu asal dan tujuan hidup yang digali dari falsafat aksara Jawa Ho, No, Co, Roko. Pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan paraning dumadi yang bersumber filsafat aksara Jawa itu sejalan dengan pemikiran Sunarto Timur bahwa filsafat Hono Coroko mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan dan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup.
Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan Semar yang berpengawak sastra Dentayanjana. Bahkan jika mengacu pendapat Warsito bahwa aksara Jawa itu diciptakan Semar, maka tepatlah apabila pemahaman dan penghayatan kawruh sangkan parening dumadi tersebut bersumber filsafat Hono Coroko. Wallahu a'lam bishawab. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.